Gue nggak nanya MK, gue nanya lu. Iya kan gue sebagai warga negara konstitusional dong. Kan gue berbicara hak warga negara. Tapi punya opini kan? Iya, lu punya opini nggak? Apa terhadap ini? Punya opini nggak? Oh, punya. Opini lu apa? Punya. Opini lu apa? Gue Asian value gue. Man, cut that stupid shit. Just say what you mean. Lu pro, menurut lu dinasti politik nggak apa-apa? Say it. Say it. Ya nggak. Ini human rights. Lalu dia bilang, oh itu gampang tuh, ada Sri Muda yang lagi diincar tuh. Apa dasarnya? Coba kita bongkar tuh cara berpikir itu. Kayak itu memuakkan sebetulnya kan, disgusting. Bicara tentang masa depan keadilan tapi pakai grammar yang merendahkan perempuan. Itu pengantarnya tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini lagi viral yaitu host Total Politik yang bernama Ari Putra dan Didit Budi Adiputro viral di sosial media X gara-gara pernyataannya soal dinasti politik. Akhirnya disorot oleh netizen dengan memberi opini bahwa dinasti politik adalah human right. Dan Ari Putra sendiri menjawab bahwa dinasti politik adalah Asian value menurut pendapatnya. Sehingga membuat Panji Pragiwaksono yang merupakan komika kaget atas pernyataan kedua host tersebut. Jadi pernyataan Ari Putra dan Didit Budi Adiputro ini ditanggapi sarkas oleh Panji komika. Sehingga netizen mengatakan bukan Total Politik yang lebih baik disematkan kepada kedua host tersebut adalah menjadi tolol politik. Depan gua jalan. Terus kenapa lu agak sensi kayaknya lagi ya? Gue melihat gue menangkap ada sensitivitas soal politik dinasti. Kan itu kan hak warga negara, bang, mau lu dinasti mau enggak ya. You saying this? Ya, ini kan no, you saying this. Ini pernah Ari Putra saying this. You saying this. Ini pernah digugat orang ke MK dan diterima oleh MK loh. Meaning? Waktu itu dinasti nggak boleh maju, anak dari bupati nggak boleh maju, saudara istri dari bupati nggak boleh maju, ke kanan ke kiri ke bawah. Ganti bahasanya. Jadi menurut lu dinasti politik ke MK, ini MK, pendapat MK ini. Gue nggak nanya MK, gue nanya lu. Ya kan gue sebagai warga negara konstitusional dong, kan gue berbicara hak warga negara. Tapi punya opini kan? Ya, lu punya opini nggak? Apa terhadap ini? Punya opini nggak? Oh, punya. Opini lu apa? Punya. Opini lu apa? Gue Asian value gue. Man, cut that stupid shit. Just say what you mean. Lu pro, menurut lu dinasti politik nggak apa-apa? Say it. Say it. Ya nggak. Ini human rights. Dinasti politik salah atau tidak? Human rights. Say it. It's not the question, Ari Putra. Ini bukan. This is your talk show. This is not my question. Ini sebagai warga negara. Lu deh jawab duluan. Gue nggak apa-apa sebagai warga negara yang nggak ada salah, bang. Lu mau human rights harus konsisten dong. For certain level nggak apa-apa. Itu citizen rights. Tapi lu tahu ketika dinasti politik berada atau terjadi di kabupaten, di beberapa daerah, kenapa lu tahu? Ya menurut lu? I'm asking you a question. Ya kan gue yang nanya. Gua lagi nanya lu. Apakah lu tahu dampak dari dinasti politik di sejumlah daerah di Indonesia? Ya, tahu pasti. Jawabannya itu, tahu pasti. Sirkulasinya ya. Betul. Lu tahu bahwa ketika itu terjadi ada indikasi yang begitu kuat, ada kejahatan yang berusaha ditutupin dengan memastikan tidak ada office yang berubah. Jadi menurut netizen, kedua host politik ini merasa gugup banget saat ditanya oleh Panji, yaitu lu punya opini nggak tentang politik dinasti. Jadi menurut netizen menggambarkan bahwa dari podcast kedua host Total Politik bersama Panji dengan jawaban maaf bang kita harus menjilat ke sana kemari biar semua orang politik datang ke Total Politik. Dan juga ada pernyataan dari host Total Politik yang mengatakan korupsi tapi semua happy adalah validasi pemerintahan di semua jenjang nggak baik-baik saja terkait pelaku korup. Kawan lo kan, oh ternyata bajingan nih keluarga Panji ini bajingan. Tapi kalau bajingan semua happy gimana? Maksudnya? Ya korup tapi semua happy. Nah itu yang gue juga itu yang sering khawatir. terjadi. Masalahnya gimana? Kita kembali ke Pak Jokowi. Gimana apanya tetap salah. Tunggu.
Dan juga netizen mengatakan luar biasa ini ya, kedua host Total Politik menunjukkan terlalu gamblangnya mana orang-orang yang masih punya idealisme, mana orang yang oportunitis. Jadi kelihatan sekali kedua host Total Politik ini adalah oportunis. Narasi dinasti politik saja bagi mereka boleh. Jadi kita tidak bisa berharap ya seperti channel Total Politik akan secara kredibel berbicara tentang masalah politik. Pasti mereka akan berpihak ke salah satunya, ya tentunya rezim dinasti yang mereka anggap adalah baik, sehingga orang-orang yang punya kapasitas untuk menempati suatu posisi yang tetapi diambil oleh mereka yang ingin niat memang membangun dinastinya. Nah, setelah viralnya podcast Panji dengan dua host Total Politik itu, dan Panji mentweet di akun X-nya dengan mengatakan kehebohan gue di Total Politik membuat gue di WhatsApp kawan-kawan dari dunia hiburan sampai pimpinan partai. Jadi pandangan Panji tentang politik dinasti ini mengundang banyak perhatian dari netizen maupun pimpinan partai ya. Jadi kita masih penasaran kira-kira apa yang disorot oleh mereka ya, pimpinan partai ini. Apakah pernyataan Panji tentang politik dinasti atau memang menyekak kedua host Total Politik yaitu Adi Putro dan juga Didit. Ada juga cuitan netizen yang mengatakan ditelanjangin, edan, nonton full, dan yang dilakukan Panji adalah sesederhana bertanya. Jadi ingat pembicaraan sama Mas Adi Sanputro soal kekuatan sebuah pertanyaan. Jadi pertanyaan Panji kedua host Total Politik membuat mereka kelabakan menjawab pertanyaan Panji tentang politik dinasti. Baik, coba kita lihat ya argumentasi dari Panji ya terhadap politik dinasti Jokowi. No, gue sentimen sama Pak Jokowi karena dia adalah Presiden Republik Indonesia dan dia membiarkan praktek itu terjadi oleh anaknya sendiri tanpa ingat kalau dia mencontohkan itu di level presiden, dia akan memuluskan semua usaha yang ada di situ. Gue bingung sama rakyat Indonesia. Mungkin ketika level presiden, dia pikir itu nggak apa-apa, kayak dia lupa dia yang tinggal di Tangerang, dia yang di Kabupaten Bogor, dia yang di sejumlah daerah di Indonesia tahu apa yang terjadi ketika dinasti politik merajalela di tempatnya dia. Dia tahu, dia mungkin nggak kehilangan apa-apa, tapi dia juga nggak dapat sesuatu yang harusnya dia dapatkan. Nah sekarang apa yang terjadi sama sebuah negara ketika presidennya sendiri bilang gue nggak apa-apa kok membiarkan anak gue, memang boleh, nggak ada yang ngelarang. That's perfect crime, right? That is the perfect crime. Ada kejahatan, nggak ada bukti. Ya ada tindakan kejahatan, nggak ada bukti. That's the perfect crime. Saya itu adalah lahirnya lebih banyak dinasti politik, tapi di daerah-daerah. Jadi dia menjalar ke daerah ya? Iya, sebenarnya kan kita tahu ya, abang juga pasti tahu. Jadi peristiwa Gibran ini akan menginspirasi orang di daerah. Lebih tepatnya jadi legitimasi, bang. Oh, legitimasi. Lah ini presiden aja nggak apa-apa, gitu kan? Masa kita nggak bisa? Masa kita nggak boleh, gitu? Iya, gitu ya? Ya, kita agak susah nih berdebatnya karena presiden yang harusnya mencontohkan yang benar, tentu Gibran punya hak. Gibran punya hak, betul. Tapi kan Pak Jokowi adalah ayah. Yang juga Presiden Republik Indonesia, yang nggak mungkin nggak tahu ada dinasti politik di beberapa daerah yang merugikan warganya. Ketika dia punya pilihan, walaupun sayang sama ayahnya, sama anaknya, tapi kan sayang kan tidak dengan ya dah lu maju apapun yang lu mau. Menjerumuskan gitu. Ya? Iya. Nggak dengan cara menjerumuskan. Walaupun saya sebenarnya dalam hati berpikir kayaknya Pak Jokowi juga yang nyuruh sih, cuman itu kekecewaan terbesar saya. Nanti rakyat Indonesia baru akan merasakan sesal ketika lebih banyak dinasti politik lahir dan mereka bingung gimana caranya mau ngelawan karena mereka semua kan selalu bilang lah waktu Presiden Jokowi dorong Gibran lu dukung, kenapa sekarang jadi enggak gitu. Tyranny of the majority. Tyranny of the majority. Tertindas oleh yang mayoritas. Kenapa tertindas sama yang mayoritas? Karena mayoritas bego, mayoritas bodoh. Kalau mayoritasnya bodoh dan mayoritas ini menentukan arah masa depan sebuah negara, maka yang terjadi adalah mayoritas ini melakukan tirani kepada yang minoritas. Dalam hal ini, yang bodoh tirani kepada yang pintar. Kurang lebihnya kayak gitu. Makanya tadi di klip itu gue bilang bahwa kualitas demokrasi kita akan tergantung seberapa baik kualitas pelaku demokrasinya. Semakin baik kita sebagai pelaku demokrasi, cerdas, tidak emosional, logis, maka didasari pengetahuan yang luas gitu, informasi yang lengkap, maka kualitas demokrasinya akan baik.
Selama tidak, maka saya akan buruk. Itu intinya. Baik, coba kita lihat ya video Rocky Gerung yang dulu pernah workout di acara Adu Perspektif. Tentunya hostnya yaitu dari Total Politik, sehingga Rocky Gerung pun meninggalkan acara tersebut. Pak Rocky melihat dilema itu nggak Pak Rocky sekarang? Nggak ada dilema di situ. Dilema saya adalah kalian ngomong politik itu seolah-olah tukar tambah istri muda itu. Kan itu buruk sekali kan. Jadi Anda mulai dengan satu grammar yang menghina perempuan. Oh, ada istri muda, nanti diganti itu. Oh, ada apa namanya? Poligami itu. Apa? Dari segi itu otak kalian itu patriarkis semua kan. Jadi ngapain pilih partai-partai yang wakil-wakilnya di sini patriarkis? Termasuk dua dari Rocky Gerung. Dungu ini dua-dua. Ngapain you layani pembicaraan yang memakai term-term yang bukan ethics of care? Demokrasi, kita bicara tentang demokrasi itu Anda tulis tuh liberalisme tuh, freedom, equality and justice tuh. Lalu Anda bilang, oh itu gampang tuh, ada istri muda yang lagi diincar tuh. Apa dasarnya? Coba kita bongkar tuh cara berpikir itu. Kayak itu memuakkan sebetulnya kan, disgusting. Bicara tentang masa depan keadilan tapi pakai grammar yang merendahkan perempuan. Itu pengantarnya. Itu dilema saya di sini. Satu. Dan karena dilema itu nggak pernah kalian selesaikan, maka gue pulang. Pak Rocky. Mana Pak Rocky? Waduh, Pak Rocky lagi ke belakang dulu Pak Rocky. Oke. Tadi Pak Rocky. Jadi Rocky Gerung ya menganggap kedua host Total Politik itu adalah dungu, tidak punya otak. Jadi Rocky Gerung beranggapan bahwa kedua host tersebut merendahkan perempuan. Sehingga netizen pun dengan adanya podcast dua host Total Politik bersama Panji semakin memperlihatkan arah politik mereka itu kemana. Jadi arah politik mereka adalah pro rezim ya. Gue greget banget sama orang-orang yang masih bilang kalau politik dinasti itu nggak apa-apa. Yang penting dipilih rakyat, yang penting bisa kerja. Ini negara men. Taruhannya berapa ratus juta penduduk. Yang penting bisa kerja. Sorry ya. Kalau kerja, sekedar kerja, Kera juga bisa kerja. Kenapa nggak setuju? Silakan komen ke Buya Hamka. Yang ngomong Buya Hamka bukan gua. Lagian ya, dari kemarin Pilpres kita tuh udah ingetin, ini prosesnya kagak bener, ini menghalalkan segala cara, ini mengubah undang-undang demi kepentingan tertentu. Apa jawaban lu saat itu? Lu denial. Kebetulan ada yang ngajuin perubahan umur, kebetulan Mas Gibran majuin jadi cawapres. Kebetulan. Oke, sekarang kita anggap aja nih, kita terima nih emang kebetulan karena baru sekali ada MK. Sekarang di MA gimana? MA juga udah ikut-ikutan tuh ngubah undang-undang batasan umur untuk pilkada, gimana? Masih mau bilang ini kebetulan? Gua lihat masih ada yang denial, masih ada yang bilang, kalau misalkan gak setuju ya mendingan gak usah dipilih, gampang kan, pinter dikit kayak Anda pinter dikit, Anda mau ditipu berapa kali baru bisa sadar? Tunggu sampai Indonesia cemas baru nyadar, oh iya ya ternyata selama ini gue goblok. Nah baru kayak gitu. Mau kayak gitu mau? Gue sih enggak. Gue masih berdoa yang terbaik untuk Indonesia. Gue masih berharap sama Pak Prabowo supaya bisa membawa Indonesia jadi lebih baik. Masalahnya, ini prosesnya udah gak bener nih. Ini gue ingetin sekali lagi nih ya. Gue ingetin. Sebelumnya di MK udah gue ingetin. Sekarang di MA gue ingetin lagi nih. Ini prosesnya kurang bener. Gue ingetin lagi nih. Gak menutup kemungkinan kedepannya akan ada undang-undang yang diubah lagi demi kepentingan-kepentingan tertentu. Nah nanti misalkan di masa depan ada nih undang-undang yang diubah, masih ada yang denial. Gue udah gak paham lagi kalau udah begitu. Gue udah gak paham sama. Udah lah, sekali. Jakarta itu mewakili kelas menengah yang paham bahwa rejim Jokowi ini rejim pengkhianat. Kelas menengah yang mengerti bahwa rejim Jokowi ini potensial untuk dikriminalkan kalau dia jatuh nanti. Jadi itu kecemasan dari Jokowi. Dan itu pasti udah disurvei. Jokowi pasti tahu bahwa dia akan kalah di Jakarta. Oleh karena itu ada persiapan supaya Jakarta dikendalikan oleh presiden berikutnya. Yang wakil presidennya adalah anaknya tuh. Supaya 2029 nanti tidak ada pesaing bagi Gibran misalnya. Jadi cara berpikir buruk ini dengan mudah kita duga. Dan itu yang sebetulnya yang kita sebut sebagai authoritarian personality. Jadi setiap malam Jokowi memikirkan, sama seperti cerita
raja di Yunani dalam mitologi Raja Procrustes namanya itu, yang setiap malam dia undang satu warganya untuk tidur di ranjang emasnya. Kalau si tubuh si rakyat itu lebih panjang dari ranjangnya, digergaji kakinya. Kalau lebih pendek, ditarik sehingga putus lututnya kan. Jadi Jokowi berlaku seperti itu, seolah-olah orang baik, tetapi dia pakai ukurannya dia sendiri, bukan ukuran rakyat. Itu intinya yang mau kita katakan, bahwa Jokowi mempraktekkan semacam kemunafikan dalam politik itu. Dan itu dia sembunyikan melalui seolah-olah dia Raja Procrustes yang baik hati, mengundang warga negara untuk tidur di ranjangnya, tapi malam-malam diintip. Kalau lebih panjang, maka digergaji kakinya. Kalau lebih pendek, ditarik lututnya. Itu kan siksaan dari seorang yang seolah-olah baik. Karena mereka itu udah nggak malu-malu. Bobi dijadiin, Gibran dijadiin, Kaisang dijadiin. Kalau lu siap dengan 202 menang, lu harus siap dengan politik dinastisnya mereka. Oke. Kalau Pak Prabowo jadi 2029 kemungkinan Gibran naik. Jadi capres malah. Jadi capres. Dan kalau dia menang, pasti 2 periode sampai 2039. 2039 itu Kaisang, men. 2 periode sampai 2049. Gitu terus ya. 2049 itu Jan Etes. Terus itu ya. Enggak, jadi kalau lu siap dengan 202 menang, lu harus siap dengan politik dinastisnya mereka. Oke. Karena mereka itu udah nggak malu-malu. Bobi dijadiin, Gibran dijadiin, Kaisang dijadiin ketua umum PSI, Gibran dijadiin calon cawapres. Ini media luar tuh udah ngelihat kita tuh kayak negara lawak lagi. Dan kalau lu mau pilih 02, lu harus siap dengan politik dinasti itu, harus siap. Lu harus siap anak-anak lu nanti ngelihat Kaisang, Jan Etes untuk memimpin negeri ini. Kalau siap ya udah. Baik, silakan Anda beri pendapat dan opini Anda ya terhadap politik dinasti. Kita akan ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.